Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, kali ini kita akan bantu teman-teman yang menghadapi seleksi ASN P3K guru yang terbaru. Sekarang belajar bersama bukan hal yang sulit. Bapak dan Ibu bisa menambah wawasan dan persiapan ujian dengan terus menyimak Rini Channel Education guna mengetahui persiapan-persiapan apa saja, termasuk update tentang soal-soal terbaru, termasuk soal seleksi ASN P3K guru. Nah, kita ketahui bersama bahwa seleksi kompetensi ASN P3K guru itu memuat kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Nah, di video kali ini kita akan fokus di 3 aspek, yaitu aspek teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, soal teknis itu merupakan tes untuk menguji pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelamar yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, ini tentu nanti akan banyak membahas mengenai kompetensi teknis dari mata pelajaran yang Bapak dan Ibu isi. Nah, contohnya dalam guru, soal-soal kompetensi teknis akan menguji seputar kemampuan Bapak dan Ibu dalam hal membangun sistem ajar maupun sistem penilaian terhadap siswa. Contohnya soal 1, model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Menurut Bos dan Kraus, model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai masalah yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu sentralistik, pusat dan strategi pembelajaran, pertanyaan penuntun, yaitu menuntun siswa untuk menemukan konsep, investigasi konstruktif, merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan, otonomi untuk menentukan target sendiri, dan juga realistik, artinya pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Jadi jawabannya adalah A ya, pembelajaran berbasis proyek. Nah, soal yang kedua, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakter peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. Dia meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah manfaat pemahaman landasan pendidikan. Yang pertama adalah pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. 2. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Jadi jawabannya adalah D, yaitu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Nah, ini ya, perlunya pendidik memahami landasan pendidikan, yaitu untuk meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana
seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Soal yang ketiga, rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Nah, pembahasannya, contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik. Nah, untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, guru memanfaatkan game edukasi agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pelajaran. Rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping pembelajaran pada saat di kelas. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran untuk memudahkan guru dalam mempelajari materi X, guru memanfaatkan slide PPT. Jadi jawabannya adalah C ya, dalam strategi pembelajaran. Nah, ini kemudian soal berikutnya, Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. Dia tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Nah, pembahasannya ada berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. KI dan KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal harus baik. Kemudian KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilannya tuntas. Batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Sehingga ya, jawabannya adalah D, tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas yang berlaku. Dalam pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Scientific, D. Deduktif, dan E. Induktif. Pembahasannya adalah untuk A itu membentuk konsep sendiri, konstruktivisme. Untuk kontekstual itu membuat pembelajaran bermakna. Scientific untuk membuat pembelajaran aktif ya. Kemudian deduktif ini pakem konsep berpikir logis. Untuk yang E, induktif itu untuk merangsang siswa terampil dalam membuat kesimpulan, sehingga untuk merangsang keaktifan siswa maka cara yang tepat itu adalah menggunakan scientific ya. Nah, untuk mengatasi pembelajarannya menggunakan pendekatan scientific. Kemudian contoh soal manajerial. Dalam kompetensi manajerial ini adalah merupakan tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelamar dalam berorganisasi.
Soal 1, Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan, A. Memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali baik. Dia memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. E. Memberhentikan karyawan bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Pembahasannya adalah topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan, kita harus mampu mengkoordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan. Namun jika tidak ada perubahan, maka seorang atasan harus tegas. Karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Maka jawabannya adalah D. Memberhentikan dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Jadi mungkin rapat dengan pendapat dengan karyawan yang lain, kemudian dasar-dasar pemberhentiannya dan seterusnya, data-data keaktifan. Nah, itu harus terdokumentasi dengan baik. Kemudian soal yang kedua, di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan, A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang diambil. B. Menyuruh mereka mematuhi segala kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Dia membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Pembahasannya adalah topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan harus melibatkan bawahan, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita. Memberikan pemahaman dan bagian dari kelompok kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab dan memiliki kesadaran serta selalu mengomunikasikan setiap ada masalah. Jadi jawabannya adalah yang E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Soal 3, Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasi dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan adalah A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Nah, pembahasannya, topik kreativitas dan inovasi, mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada proses sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak harus merubah atau melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Jadi jawabannya adalah yang C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Ya, terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Soal 4,
Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada perusahaan yang tertunda, akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda: A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkan. B. Hal tersebut dapat dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Nah, pembahasannya topik orientasi kepada orang lain dengan menunjukkan itikat baik, empati dan kepedulian terhadap sesama, namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda berbuat baik, kerjaan tetap jalan. Jadi jawabannya adalah yang D, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Soal 5, Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang Anda lakukan: A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, pembahasannya adalah topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, itu menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan secara cepat. Jadi jawabannya adalah yang C, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Contoh sosiokultural. Ini merupakan tes untuk menguji pengetahuan dan keterampilan juga sikap pelamar yang berkaitan dengan bagaimana ia berintegrasi di lingkungan yang majemuk. Soal 1, Siska adalah seorang mahasiswa kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan, sehingga dia berobat sampai sembuh dan dapat menyelesaikan kuliahnya. Setelah kuliah selesai, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia itu A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. B. Tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. Seharusnya panitia seleksi memberikan kesempatan pada Siska. E. Tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Pembahasannya adalah kompetensi sosiokultural dibedakan beberapa level. Untuk level 1 itu paham dalam pengembangan dan dibagi menjadi 3. Memahami, menerima dan peka, terbuka dan bisa belajar, serta bisa bekerja sama. Nah, untuk soal ini Siska harusnya memahami, menerima dan peka. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Jadi yang C, seharusnya Siska diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak berpengaruh apa-apa. Soal 2, dalam suatu rapat Dewan Guru, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Sikap yang akan saya lakukan adalah A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat.
C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Nah, ini seperti tadi ya. Nah, untuk sikap ini, sikap kita seharusnya terbuka dan mau belajar dengan orang lain, yaitu dengan cara berlapang dada menerima penolakan. Yang A. Kemudian, setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaan kepada Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah pelimpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas ibadah. Bertanya kepada rekan-rekan untuk mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan. Biasa saja karena atasan biasa begitu. E. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Nah, ini masih sosiokultural level 1, yaitu untuk ini sikap kita seharusnya bisa bekerja sama dengan orang lain, membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jadi jawabannya adalah yang E, membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda pada saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. 4. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya. Namun, Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka yang Anda lakukan adalah A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun ia pimpinan. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Nah, ini adalah sosiokultural level 2 basic ya. Peran aktif Anda dalam mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Harusnya memenuhi, peduli dan menghargai perbedaan, membangun hubungan baik, bersikap tenang dan mengendalikan emosi. Nah, untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda meskipun ia pimpinan karena memenuhi peduli dan menghargai perbedaan. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, langsung mengeluarkan pendapat Anda meskipun ia adalah pimpinan. Soal yang kelima, suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai, maka yang Anda lakukan adalah A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. C. Tidak memakan makanan yang ada. E. Jujur tidak mau makan. Nah, ini sosiokultural level 2. Nah, untuk jawaban ini, jawaban yang tepat adalah yang B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah karena memenuhi karakter membangun hubungan baik. Jawabannya adalah yang B. Nah, demikian Bapak dan Ibu contoh kumpulan soal seleksi ASN Guru P3K yang meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Jadi pastikan Bapak dan Ibu mengikuti lebih banyak lagi soal di video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.